warahmatullahi. Baik anak-anak, Ibu awali, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Anak-anak, perkenalkan. Nama Ibu Melia Yulanda, mahasiswa PLPBD dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan Konseling. Nah, di sini Ibu dibimbing oleh dosen pembimbing, yaitu Profesor Dr. Ketut Darsane MPD Kons, dan guru pamong Ibu, yaitu DRA Gusti Ayu Sri Agung. Pengembangan self heteroseksual dengan cara menjalin hubungan dengan lawan jenis. Nah, di mana self heteroseksual sendiri yaitu adalah kebutuhan untuk menjalin hubungan seks dengan orang lain, meliputi bergaul dengan lawan jenis, memiliki rasa kasih sayang terhadap lawan jenis, memiliki rasa perhatian terhadap lawan jenis. Nah, untuk menerapkan atau mengembangkan self heteroseksual, tentunya kalian perlu memperhatikan bagaimana cara-cara pacaran yang sehat. Kalian harus pula menerapkan gaya pacaran yang sehat. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jika dari anak-anak tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ibu akhiri, Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Baik anak-anak, jadi pada kesempatan Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai pengembangan self-difference dengan cara memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi tujuan dari kegiatan kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian dari self-difference dan contoh orang yang memiliki self-difference. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat memahami pengertian dari norma. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu peserta didik dapat memahami macam-macam norma dalam bermasyarakat. Kemudian peserta didik dapat mengetahui cara menerapkan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian anak-anak, apa itu self-difference? Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, difference menaati aturan dan disiplin. Menaati artinya mematuhi perintah dan peraturan atau aturan aslinya hasil perbuatan mengatur. Nah, disiplin artinya tata tertib, ketaatan pada peraturan. Jadi, menaati aturan dan disiplin adalah mematuhi perintah atau aturan-aturan yang dibuat dari hasil perbuatan, baik tata tertib dan ketataan kepada aturan-aturan yang berlaku. Jadi, berdasarkan definisi tersebut, maka difference mengandung satu aspek, yaitu menaati perintah dan aturan. Nah, di sini Ibu juga menampilkan contoh orang yang memiliki self-difference, di mana gambar yang pertama yaitu siswa yang taat pada aturan ketika upacara bendera dengan memakai atribut yang lengkap seperti dasi, topi, gesper, dan lain sebagainya. Kemudian gambar yang kedua yaitu siswa SMA yang taat mengikuti aturan berkendara dengan memakai helm. Nah, untuk pengembangan self-difference sendiri, kalian dengan menaati aturan tentunya kalian juga perlu mengetahui norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, apa itu norma? Nah, jadi norma adalah
Artinya, suatu aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup. Nah, jadi menurut isinya, norma itu terdiri dari perintah dan larangan. Perintah adalah kewajiban bagi setiap orang yang berada di dalamnya untuk berbuat sesuatu, sedangkan larangan adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang yang berada dalam lingkungan masyarakat setempat untuk tidak melanggar sesuatu dan jika dilanggar akan berakibat tidak baik. Nah, kemudian di sini macam-macam dari norma. Yang pertama yaitu norma agama, norma hukum, norma kesompanan, dan norma kesusilaan. Nah, norma agama sendiri adalah norma yang berdasarkan ajaran atau kaidah suatu agama. Norma ini bersifat mutlak dan mengharuskan ketaatan bagi pemeluk dan penganutnya. Di dalam norma agama terdapat seperangkat perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh para penganutnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu norma hukum, di mana norma hukum yakni seperangkat atau aturan atau tatanan hidup yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara, di mana isinya mengikat setiap orang dalam negara itu. Norma hukum ini bersumber dari peraturan perundang-undangan atau jurisprudensi, agama, doktrin, dan kebiasaan. Kemudian di sini terdapat norma kesopanan, di mana norma kesopanan yakni seperangkat atau aturan atau tatanan hidup yang timbul dan dibuat oleh masyarakat setempat untuk mengatur pergaulan antar anggota mereka dengan tujuan setiap anggota masyarakat saling menghormati satu dengan lainnya. Semuanya akan mendapatkan hak sesuai dengan yang harus ia dapatkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu norma kesusilaan, di mana seperangkat peraturan hidup bermasyarakat yang berasal dari suara hati nurani manusia. Jika kita bisa menerapkan norma kesusilaan dalam kehidupan kita, kita akan nyaman berada di tengah masyarakat tersebut. Nah, kemudian di sini bagaimana cara menerapkan norma? Yang pertama, dalam menerapkan norma agama, yaitu kalian dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang kalian yakini. Kemudian, yang selanjutnya yaitu berdoa sebelum melakukan sesuatu. Nah, kemudian tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti tidak mencuri, tidak berbuat kejahatan, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu menjalankan segala perintah agama seperti berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, yang selanjutnya yaitu cara menerapkan norma hukum. Nah, kalian bisa menaati peraturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian, melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada orang melanggar hukum seperti mencuri atau mengambil hak milik orang lain dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai masyarakat atau warga Indonesia yang baik, kalian harus taat membayar pajak. Nah, kemudian yaitu taat menuruti rambu lalu lintas. Kemudian cara untuk menerapkan norma kesopanan. Yang pertama, tidak boleh berbicara ketika sedang makan. Kemudian tidak boleh meludah sembarangan. Kemudian menghormati orang yang lebih tua. Kemudian menyapa orang yang dikenal ketika bertemu di jalan. Nah, kemudian di sini cara menerapkan norma kesusilaan. Nah, yang pertama, jika berkata harus selalu jujur. Kemudian berbicara hal-hal yang baik. Selanjutnya yaitu tidak mengambil hak milik orang lain. Menyayangi sesama manusia dan saling tolong-menolong antar sesama. Nah, di sini Ibu juga akan menampilkan video mengenai self. Nah, jadi di sini Ibu juga akan menampilkan mengenai video tentang self difference, yaitu seseorang yang taat terhadap aturan ataupun perintah.
Seperti itu anak-anak, penyajian videonya jadi seorang siswa tersebut taat pada aturan di mana dia disiplin, bangun pagi hari, kemudian menaati peraturan, rambu lalu lintas, misalnya memakai helm. Seperti itu anak-anak. Nah, kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, silakan anak-anak bisa menanyakannya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai pengembangan self-difference dengan cara memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, self-difference sendiri merupakan menaati aturan dan disiplin, di mana seseorang yang dapat disiplin dan taat pada aturan-aturan. Nah, untuk mengembangkan self-difference sendiri, kalian juga perlu menaati norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya yaitu dengan cara menghormati hak-hak dari orang lain, menjaga tutur kata, menaati rambu-rambu lalu lintas, kemudian dan masih banyak lagi. Nah, kemudian jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, di sini Ibu akan akhiri kegiatan kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri, tadi diawali dengan doa, maka kita akhiri pula dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat kita akhiri. Ibu akhiri, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya.